Halo kawan pajak, balik lagi di Skypotex episode ketiga dengan saya Laudena Van Razak, penyuluh pajak Kabupaten Tamas Kayu. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas barang hasil pertanian tertentu. Nah, pada kesempatan ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh dua rekan saya, itu ada Mas Bambang dan Kak Romi. Gimana? Sehat Mas Bambang, Kak Romi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kak Odi. Oke, kita siap ya untuk bahas ngobrol-ngobrol tentang PMK 64 ini ya. Siap. Oke, siap. Oke, nggak usah lama-lama nih. Mungkin kita langsung aja bahas ke pertanyaan pertama ya, Kak Romi dan Mas Bambang. PMK 64 ini kan tentang barang hasil pertanian tertentu gitu ya. Nah itu nih, apa yang memang belum diatur atau sudah pernah diatur tapi ada perubahan? Dan kira-kira kenapa sih latar belakangnya itu apa? Kenapa diterbitin nih PMK 64 ini? Siap Kak Odi. Jadi saya dulu Mas Bangnya nih mau jawab pertanyaan dari Kak Odi. Jadi kawan-kawan pajak semua seperti yang kita ketahui bahwa memang sebelumnya sudah diatur tuh Kak Odi tentang barang besar tentu atas barang hasil pertanian. Tetapi karena kita ketahui bersama bahwa ada perubahan tarif PPN Kak Odi, jadi yang dari 10% menjadi 11%. Jadi dari seluruh sektor yang dikenakan PPN itu berubah semua. Jadi dari Kementerian Keuangan sendiri jadi harus mengeluarkan peraturan-peraturan terbaru. Salah satunya adalah peraturan tentang barang hasil pertanian tertentu ini Kak Odi. Jadi yang berubah itu adalah dari pasal-pasal undang-undang PPN-nya ya. Itu ada dari pasal 7 itu adalah tarif dari 10% menjadi 11%. Lalu berikutnya juga ada yang tentang barang pertanian tentunya itu yang ada di pasal 9A KUD. Jadi karena ada perubahan tarif tersebutlah maka Kementerian Keuangan menyesuaikan dari segi tarifnya itulah sehingga mengeluarkan PMK nomor 64 tahun 2022 ini KUD. Oh, jadi karena HPP itu tadi ya, karena ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang HPP, maka ada perubahan tarif ya dari PPN, maka tidak perlu untuk menerbitkan PMK 64 ini. Jadi latar belakangnya seperti itu kalau ya. Baik. Nah, tadi kan kita tahu nih kenapa PMK ini diturunkan gitu ya. Mungkin kan banyak yang nggak tahu nih barang pertanian tertentu itu kan apa aja sih yang termasuk dalam barang tertentu yang diatur dalam PMK 64 ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan kalau atau Mas Bambang mungkin. Terima kasih Mas Odin, Mas Romi ya. Jadi PMK 64 ini menyatakan bahwa terdapat barang hasil pertanian tertentu itu digolongkan menjadi 4 ya. Satu perkebunan, yang kedua tentang tanaman pangan, yang ketiga tentang tanaman hias dan obat, dan yang terakhir adalah hasil hutan. Ya. Untuk tanaman perkebunan jenisnya banyak sekali di dalam lampiran PMK ini ya, ada sekitar 20 lebih ya, 4 kalau nggak salah. Itu ya termasuk yang seperti kalau kita di Sekayu ini di Banyumas ini yang marah ya jelas sawit, ya karet, gitu ya. Mungkin kalau di Jawa kan pasti di sana ada teh, ada kopi. Itu termasuk di dalam komoditi yang dimasukkan dalam PMK yang baru ini. Jadi nanti para wajib pajak itu bersyukur nih dengan terbitnya PMK ini mendapat keringanan ya. Juga mungkin juga pada untuk para pabrikan juga ya. Itu yang perkebunan. Kemudian yang kedua untuk tanaman pangan itu termasuk ya di sini nanti ya padi, jagung, terus umbi-umbian dan kacang-kacangan itu termasuk di sini. Kemudian yang ketiga tadi tanaman hias dan obat ya. Untuk tanaman hias dan obat itu ya seperti kita ketahui sekarang kan lagi marak nih. Apalagi anak zamannya paling hobi nanam bunga-bunga bunga yang nggak tahu lagi namanya mahal banget pokoknya dibeli. Nah itulah di sini DJP sangat
kreatif ya untuk mendulang potensi-potensi yang ada di sekitar kita ya. Jadi di sini ada tanaman hias, terus tanaman obat dan tanaman potong. Jadi digolongkan itu. Dan yang terakhir adalah kayu ya, hasil hutan ya. Hasil hutan ini dibagi dua nanti. Satu kayu batang ya. Kayu batang itu sendiri, misalnya batang karet ya. Pohon karet yang sudah tidak berfungsi kan nanti oleh petani kan dijual itu, dipotong dijual. Juga sawit juga dipotong. Kayu-kayu tadi ya? Iya, kayunya. Jadi kalau buahnya masuk di perkebunan tadi, tapi kalau kayunya masuk di poin kayunya tadi. Ya. Yang terakhir adalah yang bukan kayu. Yang bukan kayu itu maksudnya yang ya kalau kita lihat sekitar itu seperti pohon bambu terus rotan dan sedikit dan serupa dengan itu ya, serupa dengan itu. Jadi itulah objek-objek dari PMK ini. Oke, terima kasih. Oke. Nah, tadi kita udah tahu latar belakangnya dan juga objeknya berarti ya. Mungkin kalau yang saya tahu sekilas dia kan beda tadi ya, atau tadi kan disinggung bahwa ini ada diterbitkan PMK ini karena Undang-Undang HPP mengatur bahwa tarif PPN itu berubah, gitu kan? Berarti kenapa harus diatur sendiri? Berarti apakah memang tarifnya ini berbeda, ataukah gimana Kak Romi? Mungkin dari segi tarifnya apakah diatur juga atau gimana? Untuk tarif, silakan Mas Sumbang, gimana? Ya, untuk tarif mulai berlaku 1 April 2022 itu tarif PPN kan berubah dari 10% menjadi 11%. Sedangkan untuk barang hasil pertanian tertentu itu kan 1% ya, 1,1%. Jadi mulai 1 April 2023 kemarin itu sudah dimulai itu dan nanti akan berakhir di mulai 1 Januari 2024 itu nanti akan naik menjadi 1,2. Oh, kalau tarif PPN-nya naik dia akan menyesuaikan gitu ya. Yang paling lambat mungkin diatur itu paling lambat harus Januari 2025 ya, sudah harus kemudian akan naik 12%. Tadi jadi 1,1 dan 1,2 itu gimana maksudnya kalau bisa 1,1,2 gitu? Oh iya, jadi untuk sekarang kan kita masih tarif 11% kalau dia. 11%. Berarti nanti tahun 2025 dia akan naik lagi menjadi tarif PPN normal ya kan 12%. Sedangkan kalau untuk besaran tertentu ini kan kita menggunakan perhitungan, jadi dianggap tarifnya itu 10% dari tarif normal gitu. Jadi yang sekarang 11% nih dikali 10% ya, jadi tarifnya cuma 1,1%. Sedangkan ketika nanti 2025 jadi 12% tarif PPN ya, kalau tidak ada perubahan itu nanti 10% ya dari 12% itu jadi 1,2% gitu kan. Oh, jadi untuk barang pertanian tertentu ini dikenakan PPN besaran tertentu gitu ya? Besaran tertentu yaitu dengan mengalihkan 10% dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku. Ya. Oke, jadi untuk sekarang di 1,1%, tapi jika nanti PPN akan mengalami kenaikan tarif, dia pun akan menyesuaikan di 1,2% gitu ya. Jadi pengalihnya itu dikalikan dengan tarifnya. Tarif normal. Ini lain dan berbeda dengan DPP nilai lain gitu ya, karena dia pengalikannya dengan tarifnya, bukan dengan DPP-nya gitu. Nice. Oke. Nah, ketentuannya gimana kalau untuk penggunaannya misal tertentu ini? Ya, untuk penggunaannya ini apabila PKP yang menyerahkan barang hasil pertanian tertentu tadi kalau dia ingin menggunakan tarif besaran tertentu ini, itu ketentuannya dia PKP tersebut itu harus mengajukan pemberitahuan terlebih dahulu ke KPP terdaftar. Itu format pemberitahuan itu sudah ada di PMK 64 ini. Jadi PKP tersebut mengajukan pemberitahuan, lalu nanti paling lambat ya, ada paling lambatnya. Jadi kalau bila ingin
segera menggunakan tarif besaran tertentu, maka PKP tersebut paling lambat mengajukan pemberitahuan tersebut itu sebelum jatuh tempo pelaporan SPT masa PPN bulan tersebut. Jadi misalnya di bulan Juni nih kalau dia, jadi wajib pajak ini sudah ingin menggunakan besaran tertentu untuk pelaporan di bulan Juni. Maka pemberitahuan itu paling lambat sama dengan akhir pelaporan, jadi di akhir bulan Juli gitu. Itu paling lambat pemberitahuannya. Dan setelah itu apabila jadi WP yang setelah menggunakan, saya sudah berapa bulan atau berapa tahun menggunakan tarif besaran tertentu ini, jadi wajib pajak itu tetap bisa kalau ingin kembali menggunakan tarif normal yang 11%, 12% tadi kalau dia itu masih bisa. Sama caranya itu memberikan pemberitahuan ke KPP. Tapi jangka waktunya agak beda nih. Kalau yang tadi kan akhir laporan ya. Kalau untuk dia kembali balik lagi ke tarif normal, itu waktunya itu adalah dia berkaitan dengan tahun pelaporan, tahun pajak. Jadi misalnya wajib pajak nih tahun pelaporan tahun bukunya nih Januari sampai Desember kan. Berarti dia bisa kembali lagi ke tarif normal itu pada bulan Januarinya. Jadi pemberitahuannya paling lambat di bulan Januari. Oh, berarti kalau misalnya dia pengen pakai tarif itu, dia harus ngasih pemberitahuan gitu. Kalau udah paling lambat, pas dia mau lapor PPN-nya. Ya. Gitu ya. Jadi misalkan tadi contohnya Juni, maka paling lambat akhir Juli bersamaan dengan dia lapor itu gitu ya. Mungkin dia harus juga menyampaikan pemberitahuan gitu ya. Jadi ininya bentuknya pemberitahuan bukan persetujuan. Pemberitahuan. Ya. Jadi cukup ngasih tahu aja nih. Ya. Gue mau pakai tarif ini gitu, kayak gitu kan. Berarti kayak gitu. Dan kalau misalkan dia pengen beralih, bisa juga ya. Bisa kalau juga. Kalau misalkan dia pengen balik lagi ke tarif biasa ya 11% atau 12% tadi, dia tinggal pemberitahuan juga. Tapi nggak bisa langsung ya. Harus tahunnya habis dulu. Harus habis tahun. Jadi di bulan masa pertama di tahun yang baru, nah itu dia paling lambat mengajukannya. Tapi kalau lewat itu harus tahun berikutnya lagi. Oh iya. Jadi kalau udah masuk tahun berikutnya dihitung harus diambil dulu tahunnya ya. Iya, baru dia bisa balik lagi menggunakan tarif PPN normal. Ya, dan wajib pajak yang melakukan kembali ke tarif normal ini dia untuk tahun-tahun berikutnya tidak bisa lagi menggunakan tarif dengan besaran tertentu. Oh. Ya, itu dibatasin cuma satu kali gitu. There's no going back ya. Ya, benar sekali. Kalau udah misalkan udah pilih itu udah itu aja gitu kan. Ya, fasilitasnya udah dilepas gitu ya. Karena mungkin saya juga sempat baca sekilas dari situ karena ada pernyataannya kayak di pemberitahuannya itu bahwa dia memilih untuk kembali ke tarif normal lagi dan tidak akan menggunakan tarif itu lagi. Di pernyataannya seperti itu gitu kan. Oke. Nah, kalau kadang kan ada beberapa PPN gitu ya, untuk PPN pajak keluarannya gitu kan. Kalau misalkan dia menggunakan tarif-tarif yang berbeda, dia kan nggak bisa dikreditin nih pajak masukannya. Nah, untuk yang dalam PMK 64 ini tuh ketentuannya gimana Mas Bambang? Apakah ini atau karena Mas Bambang? Iya. Jadi untuk wajib pajak yang menggunakan tarif tertentu ini, itu untuk pajak masukan tidak bisa diakui lagi. Jadi itu, ya. Jadi karena PPN yang dibayarkan itu sudah seminimal mungkin itu, jadi tidak bisa dikreditkan lagi. Ya, jadi memang di state juga di aturan di PMK 64 memang sudah tidak bisa dikreditkan lagi karena memang kita kan sudah memakai tarif 10% dari tarif normal kan. Jadi tadi yang tarif normalnya 11%, jadi tarif dengan besaran tertentu ini hanya 10%-nya, jadi hanya 1,1%-nya. Lalu kalau hanya memakai 10%-nya, berarti yang 90% tadi itu sudah dianggap sebagai pajak masukan. Jadi untuk besaran tertentu ini jadi 90% itu dianggap sebagai pajak masukannya. Jadi selisihnya cuma 10% itulah yang wajib dibayar oleh PKP yang menggunakan besaran tertentu. Gitu. Jadi sudah tidak bisa lagi karena sudah digabung ke besaran tertentunya itu. Jadi dianggap bahwa tadi kan ini kan sudah 10% dikalikan dengan tarifnya gitu ya. Jadi dianggap 90% itu sudah merupakan pajak masukan itu sendiri gitu ya. Iya, benar. Makanya dia nggak bisa lagi untuk berarti petani ataupun pekebun yang menyerahkan barang-barang
yang termasuk dalam PMK 64 ini gitu kan, dia udah nggak bisa lagi. Kalau misalkan dia ada perolehan barang gitu ya, perolehan barang dia nggak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Ya, jadi berapapun PM yang dia punya itu dianggap PM-nya itu adalah sejumlah 90% dari PK-nya begitu. Mirip kayak kalau yang usaha-usaha mobil bekas gitu-gitu ya, kayaknya dim itu ya. Memang kalau untuk besaran tertentu ini memang perhitungan seperti itu, Pak. Baik. Udah lumayan banyak yang kita bahas. Mungkin kita lanjut lagi tentang ininya nih. Kalau misalnya dia kan transaksi nih Kak Romi ya, atau Mas Bambang, dia transaksi misalkan ya tadi menyerahkan barang-barang tersebut ini yang dalam PMK 64 ini dia apakah PPN-nya ini dia setor sendiri atau gimana tuh, atau mungkin kalau dia ke dia kan pasti ke industri biasanya ya. Kalau misalkan hasil-hasil ini kan, hasil-hasil kebun ini, hasil pertanian kan biasanya yang beli itu industri kan. Nah, dia nih apakah dia setor sendiri kayak biasa atau gimana, atau ada dipungut atau gimana tuh? Silakan pungut. Nah, jadi untuk adanya transaksi barang hasil petani tertentu ini ada PPN-nya nanti dipungut oleh badan usaha industri itu atau pabrikan mungkin biasanya ini ya. Mereka tuh ditunjuk sebagai pemungutnya. Jadi mereka yang memungut dan kemudian mereka badan tersebut menyetorkan PPN-nya, begitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya transaksinya dengan pemungut, kayak badan industri ya, usaha industri itu kalau misalkan diserahkan di situ dia nanti PPN-nya dipungut. Iya. Gitu ya. Nah berarti kalau dari kode fakturnya sendiri itu pasti akan berbeda kan? Akan berbeda kan berarti? Apakah dia jadi dipakai 03 atau gimana? Ya, kalau untuk faktur ya, jadi tadi ada dua kita ada PKP yang menggunakan tarif normal ya, ada juga PKP yang menggunakan tarif besaran tertentu. Dua-duanya tetap harus wajib membuat faktur ya, baik yang PKP yang menggunakan tarif normal dia wajib buat faktur, juga PKP yang menggunakan besaran tertentu dia juga wajib buat faktur. Untuk yang PKP yang menggunakan besaran tertentu ini dia bisa menggunakan dua kode faktur ya, tergantung dengan jenis penyerahannya ya. Yang pertama itu adalah menggunakan kode faktur 0330 KUD. Jadi itu apabila PKP tersebut dia menyerahkan barang hasil pertanian tertentunya ke pemungut ya, industri yang statusnya sebagai pemungut. Contohnya misalnya BUMN ya, industri BUMN itu kan statusnya sebagai pemungut ya, pemungut PPN. Maka dia menggunakan kode fakturnya 030. Lalu yang kedua itu adalah dengan kode faktur 050. Jadi 050 ini adalah kode faktur khusus untuk PKP yang menyerahkan besaran tertentu tadi, yang menggunakan tarif besaran tertentu. Jadi dia menggunakan 050 apabila dia menyerahkannya ke PKP juga yang bukan pemungut, jadi swasta gitu misalnya kalau jadi dia menggunakan kode faktur 050. Bukan industri tadi ya, yang ditunjuk sebagai pemungut. Ya, benar. Oke. Baik. Berarti gitu ya, kalau misalnya dia memakai tarif 1,1 dan 1,2 nanti ke depannya gitu kan, dia harus menggunakan kode faktur 03 kalau misalnya dia ke pemungut, atau 05 seandainya ke PKP biasa. Bukan pemungut. Gitu ya, karena mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau jenis kode faktur kan 01 itu normal ya, 01 itu normal, 02 itu ke bendahara ya, 03 ke pemungut tadi yang selain bendahara, 04 nilai lain ya, 05 itu pesan tertentu, jadi dia masuknya ke sini ya. Benar. Kalau yang untuk penyerahan atas barang yang dalam PMK 64 ini ya, kalau dia kembali lagi menggunakan tarif normal maka dia menggunakan kode faktur biasa yang 010. Otomatis ya. Dia sudah itu balik lagi menggunakan kode faktur 01 ya. 010. Oke. Tapi kalau untuk syarat PKP lain dia nggak ada perbedaan ya kalau sama semua ya. Kalau pengerjaan PKP sama semua ya. Untuk dan yang penting kalau misalnya dia mau menggunakan tarif ini tinggal pemberitahuan aja. Jadi kalau dia baru PKP nih misalnya pengusaha tadi ya, pajak tadi baru PKP dia normalnya memang dia menggunakan tarif normal ya.
Jadi walaupun ketika pertama kali jadi PKP nih ya, beberapa bulan itu sebelum dia memberikan pemberitahuan dia masih wajib memakai tarif normal. Jadi dia menggunakan tarif besaran tertentu setelah dia mengajukan pemberitahuan. Iya. Jadi, nah tuh kawan pajak kalau misalnya ada yang menggunakan PMK 64 ini gitu ya, itu jangan sampai lupa tuh pas nyampein SPT paling lambat pas akhir nyampein SPT-nya itu ya. Jadi tapi walaupun dia nyampeinnya sebelumnya tetap nggak masalah ya nanti. Misalkan dia nyampeinnya sebelum tanggal akhir bulan berikutnya gitu, pemberitahuannya udah nyampein SPT baru pemberitahuan. Harusnya nggak gitu tapi ya. Harusnya barengan ya. Harusnya barengan ya sebelum ketika dia menyampaikan di bulan tersebut maka dianggap bulan tersebut sudah menggunakan besaran tersebut. Iya. Oke. Nah, kan tadi juga dijelaskan bahwa sudah ada ya diatur sebelumnya nih tentang jadi besaran tertentu kayak gitu-gitu kan sudah diatur. Aturan-aturan tersebut yang sebelumnya ini apakah dicabut atau gimana? Apa ada yang masih berlaku atau peralihannya itu gimana nih ketentuan peralihannya? Iya. Dengan berlakunya PMK 64 artinya PMK 89 ya 89 itu dicabut per 1 April 2022. Oke. Jadi dicabut tidak berlaku lagi yang lama gitu. Jadi ada PMK yang baru inilah yang kita gunakan dalam oleh wajib pajak dalam transaksi dengan pemilu atau PKP lagi. Oke, jadi mulai 1 April ya. Jadi ini sudah berlaku PMK 64 ini berlaku pada tahun 2022 gitu ya. Oke. Berarti kayaknya perlu juga ya karena kan khususnya di mobile atau pakai sekali lah banyak juga banyak ini kan banyak di sawit sama karet ya. Jadi memang kita butuh perlu sosialisasi kali ya. Harapan kita untuk mengedukasi terus agar wajib pajak khususnya yang ngaji pertanian ini mereka akan lebih ngerti dan sadar. Oke, gitu kawan pajak ya. Jadi kita udah tahu banyak ya tentang PMK 64 ini ya. Kayaknya udah semua ya. Nggak ada lagi yang belum kita bahas ya. Atau mungkin ada Kak Tommy yang mau disampaikan lagi terkait PMK 64 ini? Paling terakhir penutup Audi ya. Jadi PMK 64 ini kan tentang barang hasil pertanian tertentu ya. Oke. Jadi memang ini adalah untuk kemudahan wajib pajak Audi. Jadi mungkin wajib pajak kan bermacam-macam ya. Mungkin ada yang pembukuannya bagus, ada yang pembukuannya biasa aja atau malah yang tidak ngerti tentang pembukuan gitu Audi. Mungkin kalau normal kan kita harus mencatat TM, pajak masukan ya, terus mencatat pajak keluaran ya, terus menghitung, lalu menentukan berapa PPN yang harus dibayar gitu kan. Jadi dengan keluarnya PMK 64 ini juga untuk mempermudah wajib pajak yang memang pembukaannya itu agak kurang gitu ya. Jadi dia nggak usah ngitung PKPM lagi gini, langsung aja dia menentukan tarifnya 1,1% ya, atau nanti 1,2% kan. Jadi langsung pajak yang harus bayar berapa sudah tahu gitu, tanpa harus menghitung PKPM. Nggak usah harus nunggu akhir bulan dulu ya. Iya. Jadi memang ini benar-benar mudahan wajib pajak lah. Jadi kedepannya juga memang praktis benar Pak Bambang ya. Jadi kedepannya memang DJP ini lebih istilahnya user friendly lah gitu ya. Jadi mempermudah benar-benar mempermudah wajib pajak, dan kedepannya akan semakin terus menerus akan dipermudah wajib pajak. Jadi memang pajak itu nggak ada lagi namanya pajak itu susah ya. Jadi pajak itu pajak mudah gitu. Apalagi kalau tadi dia transaksinya ke pemungut tadi ya. Benar. Langsung tinggal lapor aja kan? Ya, nggak usah bayar lagi, langsung pungut sama bikin faktur sama lapor aja. Benar. Dan kemudian lagi juga kan wajib pajak di wilayah KPP Taman Sekayu itu kan ada KP2KP kalau masih butuh informasi atau bimbingan atau bisa langsung datang ke sini karena di KPP Taman Sekayu kan ada tim penyuluh. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, butuh bimbingan langsung ke sini. Kalau merasa kejauhan bisa lewat
chatting WA misalnya bisa. Jadi nggak ada yang dipersulit sekarang untuk wajib pajak di seluruh platform sekali. Dan yang pasti itu bebas biaya mas ya? Iya. Ya, jadi kalau misalnya ingin mengajukan pemberitahuan menggunakan tarif besaran tertentu ini itu gratis kalau di. Oke. Memang semuanya udah gratis semua kan? Semuanya udah gratis. Benar. Pajak kan semua gratis. Yang bayar tinggal pajaknya aja. Iya, tinggal bayar pajaknya aja yang masih harus dibayar. Bang. Bayarnya pun bayar ke bank kan sih. Kita pakai kode billing langsung buatnya billingnya juga sendiri kan. Oke. Mungkin itu kawan pajak tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol tentang PMK 64 tentang penyerahan barang pertanian tertentu gitu ya yang menggunakan besaran tertentu 1,1% atau 1,2% ya. Kalau misalkan tarif PPN nanti sudah berubah, sudah naik mulai paling lambat 1 Januari 2025 gitu ya. Jadi tadi udah banyak kita ketahui dari kode fakturnya, dari cara lapornya seperti apa gitu kan, dari cara pengajuannya seperti apa, terima-terimanya seperti apa. Mungkin itu kawan pajak ya. Kak Romi, makasih Kak Romi dan Mas Bambang. Ya, sama-sama. Untuk kawan-kawan pajak, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas ya tentang PMK 64 ini, bisa menghubungi via WhatsApp di 0823 799922 nanti ada di bawah kita tulisin, dan juga atau ke sosmed kita ada banyak sosmed yang hampir semua kita ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok @pajakskayu ya, atau kami Pratama Skayu. Tinggal di DM aja atau bisa WhatsApp, kita semua ada di situ ya Romia, nanti tinggal hubungin. Oke, sampai jumpa kawan pajak ya di episode Skypotex berikutnya. Saya Odin Fardanza dan rekan saya Mas Bambang dan Kak Romi pamit undur diri. Pajak kuat, Indonesia maju. Salam satu.